Hukum wanita haid ikut kajian di masjid. Wanita haid dalam Islam ada hukum khusus yang berlaku pada mereka, seperti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh disetubuhi melalui faraj atau kemaluan. 3 hal ini para ulama sepakat berlaku pada wanita yang haid. Ada satu masalah yang diperbincangkan oleh para ulama. Apakah termasuk yang berlaku pada wanita haid, yaitu hukum masuk masjid bagi wanita haid, boleh atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat terlarang. Dalil utamanya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kemudian sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja, sebelum kamu mandi junub." Quran Surat An-Nisa, ayat 43. Mereka mengkiaskan haid dengan junub. Dan hadis, saya tidak menghalalkan, yaitu melarang keras orang yang haid dan junub masuk atau berdiam dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sebagian ulama, seperti Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat dari beliau, Al-Muzani, Abu Daud, dan Ibnu Hazm, rahimahumullah berpandangan, wanita haid boleh berdiam di masjid, karena tidak adanya dalil sahih yang melarang wanita haid masuk masjid. Pendapat yang kuat. Dari 2 pendapat di atas, kami lebih condong kepada pendapat kedua yang membolehkan wanita haid berdiam di masjid. Di antara ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, tidak adanya dalil yang melarang wanita haid berdiam di masjid. Adapun ayat 43 surat An-Nisa di atas tidak sedikit pun menyinggung wanita haid. Hanya menyinggung orang yang junub dan tidak benar mengkiaskan haid kepada junub. Karena kaidah mengatakan, tidak ada kias dalam masalah ibadah. Di samping itu, haid dan junub adalah 2 hal yang berbeda, sehingga tidak bisa dikiaskan. Di antara perbedaan yang mendasar adalah, wanita haid tidak diperintahkan sholat, sementara orang junub tetap diperintahkan sholat. Haid membatalkan puasa, dan junub tidak semuanya membatalkan puasa, contohnya seperti mimpi basah. Demikian pula hadis di atas, saya tidak menghalalkan, yaitu melarang keras, orang yang haid dan junub masuk atau berdiam dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama hadis. Karena di antara perawinya terdapat Aflat bin Khalifah yang dinilai bermasalah oleh banyak ulama hadis. Di antaranya dinyatakan Imam Baghawi rahimahullah. Ahmad dan Al-Muzani berpendapat wanita haid boleh berdiam di masjid. Dan Ahmad menilai hadis yang dijadikan argumen dalam hal ini, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah di atas, statusnya dhaif. Karena di antara perawinya ada yang bernama Aflat bin Khalifah, dia ini orang yang majhul, atau tidak dikenal kapabilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Syarhus Sunnah. Pakar hadis kontemporer yang menilai dhaif adalah Syekh Al-Albani. Dalam buku beliau Tamamul Minnah dikatakan, kalau saja hadis ini sahih, tentu menjadi dalil tegas larangan wanita haid masuk masjid, sehingga tidak perlu ada perbedaan pendapat. Namun kenyataannya, hadis ini dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Kedua, kaidah usul fikih yang berbunyi, pada asalnya seseorang terlepas daripada pembebanan dan kewajiban syariat. Mengingat ayat dan hadis di atas tidak bisa dijadikan dalil melarang wanita haid berdiam di masjid, maka yang tepat dalam hal ini, kita berpegang pada hukum asal seseorang tidak terbebani syariat sampai ada dalil yang menerangkan. Syekh Ali Muhammad Farkus, salah satu ulama Al-Jazair menjelaskan, tidak ada dalil sahih dan tegas yang melarang wanita haid masuk masjid. Dan hukum asal seorang hamba itu tidak dibebani larangan. Ketiga, bolehnya orang kafir atau musyrik masuk masjid. Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang kafir boleh masuk masjid selain Masjidil Haram. Karena Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Quran Surat At-Taubah, ayat 28. Dahulu, Nabi pernah mengumpulkan para tamu kaum Nasrani dari Najran di masjid untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mereka. Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim. Jika ada orang kafir saja boleh masuk masjid, padahal bisa dipastikan ada najis di badan mereka, di antaranya haid, karena memang mereka tidak peduli dengan kesucian badan, tentu wanita muslimah yang haid, yang sudah tentu menjaga diri dari najis, lebih boleh untuk masuk masjid. Keempat,
keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Muslim itu tidaklah najis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah berpesan kepada beliau saat beliau menunaikan haji dalam kondisi haid. Sesungguhnya haid adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk putri Adam. Lakukan seperti yang dilakukan jamaah haji, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk masuk Masjidil Haram. Yang beliau larang hanya tawaf mengelilingi Ka'bah, karena memang tawaf adalah sholat, hanya saja dibolehkan berbicara. Dan wanita haid memang tidak boleh melakukan sholat. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ali Muhammad Farkus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang beliau radhiyallahu anha masuk masjid untuk berdiam di dalam masjid. Nabi hanya melarang beliau melakukan tawaf, karena tawaf mengelilingi Ka'bah adalah sholat. Keenam, kisah seorang wanita yang tinggal di sebuah bilik dalam Masjid Nabawi. Kisah ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang budak wanita berkulit hitam milik suatu kampung, lalu mereka bebaskan. Kemudian wanita itu tinggal bersama kabilah yang menempati kampung tersebut. Sejak itu, lanjut Ibunda Aisyah, dia mendapat tempat tinggal berupa sebuah bilik di dalam masjid. Beliau biasa mendatangiku dan mengobrol denganku. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang wanita itu tinggal di dalam masjid, padahal sudah pasti mengalami haid. Inilah dalil paling kuat bahwa wanita haid boleh masuk masjid. Kesimpulan ini, seperti yang disimpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, di mana beliau menuliskan sebuah judul dalam kitab Sahih beliau, bab bolehnya wanita tidur di dalam masjid. Kemudian beliau menuliskan hadis di atas. Kesimpulannya, wanita haid boleh masuk masjid, boleh menghadiri pengajian di dalam masjid karena berdasarkan alasan-alasan di atas. Demikian, wallahu a'lam bishawab.